Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusra Zulfatira dari kelas C dengan NIM O1A1201131 Universitas Halu Oleo, jurusan farmasi. Saya akan membacakan materi biokimia. Definisi yang pertama, glikolisis. Glikolisis berasal dari kata gliko yang berarti gula dan lisis yang berarti penguraian. Glikolisis merupakan proses penguraian gula 6 karbon menjadi 2 molekul asam pirufat berkarbon. Yang kedua, glikogenesis. Glikogenesis adalah lintasan metabolisme yang mengkonversi glukosa menjadi glikogen untuk disimpan di dalam hati. Lintasan ini diaktifasi di dalam hati oleh hormon insulin sebagai respon terhadap rasio gula darah yang meningkat, misalnya karena kandungan karbohidrat setelah makan atau teraktivasi pada akhir siklus Cori. Yang ketiga, glikogenolisis merupakan proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa. Apabila tubuh dalam keadaan lapar dan tidak ada asupan makanan, maka kadar glukosa dalam darah akan menurun. Dan yang keempat, gluconeogenesis. Gluconeogenesis adalah proses sintesis atau pembuatan glukosa dari senyawa non-karbonhidrat di dalam tubuh. Siklus glikolisis. Glikolisis merupakan tahap pertama respirasi aerob yang terjadi di dalam sitoplasma atau sitosol. Pada tahap ini, molekul glukosa akan diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana. Hasil penguraian molekul glukosa pada glikolisis berupa 2 molekul ATP, 2 molekul asam pirufat, dan 2 molekul NADH. Pada bagan tersebut, untuk proses yang terjadi yaitu glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat disertai pemecahan ATP menjadi ADP. ATP harus dipecah menjadi ADP karena dibutuhkan sumber energi. Glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat disertai pemecahan ATP menjadi ADP. Fruktosa 1,6-fosfat atau 6 atom C dipecah menjadi 1 molekul gliseraldehid 3-fosfat atau PGAL atau 3 atom C dan 1 molekul dihidroksiaseton fosfat atau DHAP atau 3 atom C. Molekul DAHP diubah menjadi senyawa PGAL sehingga terbentuk 2 molekul PGAL. Molekul PGAL diubah menjadi senyawa 1,3-bifosfat gliserat dengan cara mengikat PI atau fosfat organik. Setiap satu molekul PGAL menghasilkan 1 NADH. 1,3-bifosfat gliserat diubah menjadi 3-fosfat gliserat. Pada reaksi ini dihasilkan ATP sebagai sumber energi. 3 fosfogliserat diubah menjadi 2 fosfogliserat. 2 fosfogliserat diubah menjadi senyawa fosfoenolpirufat atau PEP. Fosfoenolpirufat diubah menjadi asam pirufat disertai pembentukan ATP, yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs adalah tahapan ketiga dari serangkaian proses respirasi aerob. Pada tahap ini akan dihasilkan 2 molekul ATP, 6 molekul NADH, 2 molekul FADH, 2 dan 4 molekul CO2. Bisa dilihat pada bagian berikut. Untuk urutan prosesnya adalah asetil CoA atau 2 atom C berikatan dengan asam oksaloasetat atau 4 atom C membentuk asam sitrat atau 6 atom C. Asam sitrat diubah menjadi asam isositrat. Asam isositrat atau 6 atom C diubah menjadi asam ketoglutarat atau 5 atom C. Asam ketoglutarat atau 5 atom C diubah menjadi suksinil CoA yang memiliki 4 atom C. Suksinil CoA yang terbentuk diubah menjadi asam suksinat atau 4 atom C. Lalu asam suksinat diubah menjadi asam fumarat disertai pembentukan FADH2.
Asam fumarat yang terbentuk diberi tambahan air agar berubah menjadi asam malat. Asam malat diubah menjadi asam oksalat kembali disertai pembentukan NADH. Itu transport elektron. Tahap ini merupakan tahap akhir pada respirasi aerob yang disertai pembentukan ATP paling banyak. Transport elektron berlangsung di dalam krista, yaitu membran dalam mitokondria. Reaksi yang berlangsung di dalam transport elektron adalah reaksi reduksi dan oksidasi antara senyawa NADH dan FADH2. Kedua senyawa tersebut dihasilkan dari tahapan sebelumnya. Senyawa yang terlibat dalam transport elektron adalah koenzim Q, sitokrom B, sitokrom C, sitokrom A, sitokrom A3, dan oksigen. Bisa dilihat pada bagan berikut. Adapun penjabaran dari bagan tersebut adalah NADH mampu menghasilkan elektron berenergi tinggi melalui proses oksidasi. Lalu elektron tersebut ditransfer ke koenzim Q karena tingginya energi elektron. ADP dan fosfat anorganik bersatu membentuk ATP. Koenzim Q akan dioksidasi oleh sitokrom B. Akibatnya koenzim Q akan melepaskan elektron dan 2 ion H+. Sitokrom B akan dioksidasi oleh sitokrom C sehingga dihasilkan energi cukup tinggi. Akibatnya ADP dan fosfat anorganik akan bersatu membentuk ATP. Selanjutnya sitokrom C akan mereduksi sitokrom A. Sitokrom A akan mengoksidasi sitokrom A3. Reaksi ini juga memicu sebelumnya bersatunya ADP dan fosfat anorganik membentuk ATP. Sitokrom A3 dioksidasi oleh sebuah atom oksigen. Hasil akhir dari reaksi ini adalah terbentuknya molekul H2O. Selanjutnya yaitu hubungan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein. Bisa dilihat pada bagan berikut. Pada bagan terlihat karbohidrat, protein, dan lemak bertemu pada jalur siklus Krebs dengan masukan asetil koenzim A. Asetil koenzim A sebagai bahan baku dalam siklus Krebs untuk menghasilkan energi yang berasal dari katabolisme karbohidrat, protein, maupun lemak. Titik temu dari berbagai jalur metabolisme ini berguna untuk saling menggantikan bahan bakar di dalam sel. Hasil katabolisme karbohidrat, protein, dan lemak juga bermanfaat untuk menghasilkan senyawa-senyawa lain, yaitu dapat membentuk ATP, hormon, komponen hemoglobin, atau komponen sel lainnya. Lemak atau asam heksanoat lebih banyak mengandung hidrogen terikat dan merupakan senyawa karbon yang paling banyak tereduksi, sedangkan karbohidrat atau glukosa dan protein atau asam glutamat banyak mengandung oksigen dan lebih sedikit hidrogen terikat adalah senyawa yang lebih teroksidasi. Senyawa karbon yang teroksidasi lebih banyak menyimpan energi dan apabila ada pembakaran sempurna akan membebaskan energi lebih banyak karena adanya pembebasan elektron yang lebih banyak. Jumlah elektron yang dibebaskan menunjukkan jumlah energi yang dihasilkan. Pada jalur katabolisme yang berbeda, glukosa dan asam glutamat dapat menghasilkan jumlah ATP yang sama, yaitu 36 ATP. Sedangkan katabolisme asam heksanat dengan jumlah karbon yang sama dengan glukosa atau 6 karbon menghasilkan 44 ATP, sehingga jumlah energi yang dihasilkan pada lemak lebih besar dibandingkan dengan yang dihasilkan pada karbohidrat dan protein. Sedangkan jumlah energi yang dihasilkan protein setara dengan jumlah yang dihasilkan karbohidrat dalam berat yang sama. Dapat disimpulkan, jika kita makan dengan mengonsumsi makanan yang mengandung lemak akan lebih memberikan rasa kenyang jika dibandingkan dengan protein dan karbohidrat, karena rasa kenyang tersebut disebabkan oleh kemampuan metabolisme lemak untuk menghasilkan energi yang lebih besar. Terakhir yaitu glikolisis aerob dan anaerob. Glikolisis anaerob adalah transformasi glukosa menjadi laktat ketika oksigen dalam jumlah terbatas. Glikolisis anaerobik hanya merupakan alat produksi energi yang efektif selama latihan singkat dan intens, menyediakan energi untuk jangka waktu lebih dari 10 detik hingga 2 menit.
glikolisis aerob adalah transformasi glukosa dengan menggunakan bantuan oksigen dengan melewati beberapa tahapan seperti dekarbosilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Produksi akhir dari glikolisis aerob berupa 36 molekul ATP per molekul glukosa. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.